Film ini dibuka dengan sebuah kilas balik yang langsung memperkenalkan tokoh utama kita bernama Robert. Dia adalah seorang pembunuh bayaran profesional yang saat itu sedang menunggu targetnya. Namun yang membuatnya berat adalah karena target tersebut bukan orang asing, melainkan sahabat sekaligus mentornya sendiri bernama Nikolai. Begitu Nikolai keluar dari bank setelah mengambil banyak uang, Robert tanpa ragu menembaknya dari jauh dengan senapan sniper. Lima belas tahun berlalu, Robert masih menjalani profesinya, bahkan kini dikenal sebagai pembunuh bayaran nomor 1 di dunia. Namun hidupnya terasa hambar. Saat membawa salah satu targetnya ke hutan terpencil, pria itu sempat merayu Robert dengan tawaran uang 2 kali lipat agar nyawanya bisa selamat. Bukannya tergoda, Robert malah menyerahkan pistol ke tangan pria itu dan memaksanya mengakhiri hidupnya sendiri. Ekspresi dingin Robert berubah menjadi muram, tanda bahwa ia sudah mulai menyesali jalan hidupnya, terutama karena kenangan membunuh sahabatnya dulu. Kembali ke apartemen, Robert terus berhubungan dengan sosok kontraktor misterius yang memberinya pekerjaan. Meski tak pernah tahu wajahnya, ia tetap menerima instruksi. Kali ini, ia diberi satu tugas terakhir dengan bayaran besar yaitu $200.000. Targetnya adalah seorang miliarder yang sempat buron selama 10 tahun, lalu tiba-tiba muncul di pemakaman saudaranya. Robert menyamar di antara para pelayat. Begitu prosesi doa berlangsung, ia bersiap menghabisi target dengan pistol tersembunyi. Namun, tepat sebelum ia menembak, tembakan lain lebih dulu menghantam sang miliarder. Bless this grave, O Lord, and give Samuel peace. Amen. Dari kejauhan, seorang sniper misterius menembaknya 3 kali di dada. Situasi langsung kacau, di mana orang-orang panik berlarian, sementara Robert melihat si penembak dan spontan mengejarnya. Robert menembaki orang itu hingga ia terpaksa berlindung. Si sniper tak tinggal diam, di mana ia membunuh beberapa penjaga sebelum akhirnya terkepung polisi. Tak bisa melawan, ia berpura-pura menyerah. Polisi memborgolnya dan membawanya ke mobil, sementara Robert yang penasaran memilih untuk membuntuti. Di dalam mobil, si sniper ternyata punya trik. Ia melukai jarinya untuk melonggarkan borgol, lalu dengan brutal mematahkan leher supir polisi hingga mobil menabrak dan terguling. Dengan cepat, ia merebut kembali senapan snipernya, bahkan menembak mati polisi lain yang datang membantu. Setelah mengganti pakaian dan menyamar, ia kabur begitu saja. Robert kemudian datang terlambat dan hanya bisa melihat para polisi yang sudah wafat. Malamnya, lewat radio polisi, Robert mengetahui kemungkinan lokasi si pembunuh. Ia kemudian mencuri sebuah taksi, berharap bisa menjemputnya. Benar saja, pria itu menghentikan taksi Robert dan minta diantar ke bandara. Namun, Robert sengaja melaju melewati bandara. Ketika curiga, si pria mulai protes hingga Robert menghentikan mobil di dekat lapangan sepak bola tempat anak-anak bermain. Robert berpura-pura menyuruhnya turun dan mencari taksi lain. Tapi, si pria ternyata cepat sadar bahwa Robert bukan sopir taksi sungguhan. Mereka pun saling menodongkan pistol. Saat itulah terungkap bahwa si pria ini bernama Miguel Bain, yaitu seorang pembunuh bayaran peringkat 2 setelah Robert. Itu kadang Robert, kadang Robert. Ia mengaku sudah lama mengagumi Robert dan tahu banyak tentang dirinya, bahkan masa lalunya, karena ia mempelajari sejarah hidup Robert. Ketegangan memuncak ketika Miguel tiba-tiba memecahkan kaca mobil dan mencoba menembak Robert. Hah? Itu Mana? Coba sempat menolak. Woi.
Kurang fokus. Robert sempat menolak perintah Miguel untuk melanjutkan perjalanan, tapi Miguel mengancam anak-anak di lapangan dengan snipernya. Tak punya pilihan, Robert kembali mengemudi. Dalam perjalanan, Miguel terus membicarakan obsesi dan kekagumannya pada Robert. Bahkan bercanda kalau suatu hari ia akan menceritakan pengalaman ini kepada sang anak. Ketegangan memuncak ketika Miguel tiba-tiba memecahkan kaca mobil dan mencoba menembak Robert. Pertarungan sengit di dalam taksi pun akhirnya terjadi. Robert dengan cepat membanting mobil ke arah kendaraan lain hingga membuat Miguel terempas dan menjatuhkan senjatanya. Robert sempat berniat menghabisinya, tapi ia melihat polisi sudah mengepung mereka. Akhirnya, Robert tancap gas kabur, memicu kejar-kejaran menegangkan dengan polisi di jalan raya. Saat dalam mobil, Miguel menyebut bahwa ia tahu semua yang pernah dilakukan Robert, termasuk membunuh sahabatnya. Sebuah truk tiba-tiba muncul di depan mereka, membuat Robert teralihkan dan memberi kesempatan Miguel untuk melompat keluar taksi dan kabur. Polisi terus mengejar taksi Robert, namun Robert berhasil mengelabui mereka dengan masuk ke area parkir taksi yang penuh kendaraan, sehingga ia berhasil lolos. We don't got it. Sesampainya di rumah, Robert menghubungi kontraktornya dan menanyakan siapa Miguel, namun kontraktor mengaku tidak mengenalnya. Kontraktor menawarkan kontrak baru senilai $2 juta, tetapi Robert ragu-ragu. Ia akhirnya menerima sambil bergumam bahwa ini akan menjadi misi terakhirnya sebelum pensiun. Target Robert berikutnya adalah seorang wanita bernama Elektra, yaitu seorang peretas ulung dengan informasi berharga yang dicuri. Elektra berencana menjual informasi tersebut yang tersimpan di sebuah disket seharga $40.000 kepada 4 pembeli asal Belanda. Robert diperintahkan untuk membunuh keempat orang Belanda itu, mengambil disketnya dan menghabisi Elektra. Keesokan harinya, Elektra pergi ke sebuah hotel tempat ia akan bernegosiasi dengan para pembeli. Ia menelepon para pembeli dan menyuruh mereka datang ke hotelnya. Sementara itu, Robert tiba di bandara tempat para pembeli berada dan mengikutinya hingga ke lokasi Elektra. Saat sampai di hotel, Robert mencoba mengejar para pembeli di lift, tetapi ia kehilangan sehingga harus mencari cara lain untuk menemukan kamar mereka. Ternyata Miguel juga ada di lift bersama para pembeli. Robert menggunakan sistem komputer hotel untuk melacak kamar Elektra dan para pembeli hingga berhasil menemukannya. Keempat pembeli tiba di kamar yang telah ditentukan oleh Elektra dan ia berkomunikasi dengan mereka melalui radio dan pengeras suara yang terpasang di sekeliling kamar. Elektra meminta uang muka $10.000 sebagai imbalan atas sampel isi disketnya. Ia mengirim robot kecil melalui saluran ventilasi untuk mengambil uang itu. Negosiasi pun berlanjut, namun tiba-tiba Miguel masuk ke kamar para pembeli dan menghabisi mereka semua. I'm going to format your disk, orient to receive the data. You getting this, Handsprinker? Hey, what's going on down there? Mendengar suara Elektra yang bertanya tentang keadaan para pembeli melalui pengeras suara, Miguel menjawab dan memintanya melanjutkan transaksi. Menyadari apa yang terjadi, Elektra segera menghapus semua data yang ditransmisikan dari disketnya, membuat Miguel sangat kesal. Saat Elektra bersiap pergi, Robert tiba-tiba datang dan menghentikannya. Miguel mendengar mereka dan berbicara kepada Robert melalui radio. Sambil terus mengejek Robert, Miguel melacak lokasi mereka menggunakan komputer. Robert mengambil disket dari Elektra, sementara Miguel mendesaknya untuk membunuh target mereka. I took care of business on my
Karena Robert tidak terbiasa membunuh wanita, ia sengaja meleset dan malah menembak bantal. Robert dengan cepat membawa Elektra pergi bersamanya, sementara Miguel masuk ke kamar dan menyadari bahwa Robert telah menipunya dengan tidak membunuh target. Who the hell are you? I'm a government employee. Saat mereka berkendara di jalan, Elektra menyadari bahwa ia tidak bisa mempercayai Robert dan mencoba melarikan diri. Ia naik bus dan terburu-buru dan meninggalkan kucing peliharaannya. Robert mengambil kucing itu dan kembali ke mobil. Sementara itu, Miguel masih berada di kamar dan menemukan beberapa foto kucing Elektra di suatu tempat, menebak bahwa ia tinggal di sana. Robert yang membawa kucing pergi ke toko hewan yang sering dikunjungi Elektra untuk mencari tahu alamat rumahnya. Tak lama kemudian, Elektra kembali ke rumah dan mulai berkemas untuk pergi, namun melihat rekaman CCTV bahwa Miguel telah menembak tetangganya. Pada saat itu, Robert datang bersama kucing dan bertanya apakah Elektra ingin tetap hidup. Saat Elektra setuju untuk menerima bantuannya, Robert menyuruhnya menunggu di toko hewan, sementara ia kembali ke rumah untuk menghadapi Miguel. Ketika Miguel terus mencari disket, ia menemukan parfum Elektra dan mengenali aromanya. Sementara itu, Elektra bertemu dengan tetangganya yang perempuan dan berusaha mencegahnya pulang, namun sang tetangga tidak mendengarkannya, memaksa Elektra kembali untuk menghentikannya. Ketika Robert dan Miguel akhirnya berhadapan, mereka saling baku tembak. Tetangga Elektra masuk dan Miguel mengiranya sebagai Elektra, lalu percaya bahwa ia membawa disket. Saat tetangga itu mencoba melarikan diri, Miguel menembaknya dan mengambil kotak hadiah yang ia bawa, mengira isinya adalah disket. Elektra kembali untuk menolong tetangganya, tetapi Robert kemudian mencegahnya. Setelah itu, Robert memiliki ide untuk meledakkan sesuatu sebagai jebakan bagi Miguel. Sementara itu, Miguel menyadari bahwa ia tidak mendapatkan disketnya. Saat ledakan terjadi, Miguel berhasil menyelamatkan diri dengan melompat keluar jendela. Setelah memastikan Miguel kabur, Robert segera pergi bersama Elektra dengan mobil. Mereka menuju hotel di mana mereka saling memperkenalkan diri dengan resmi. Saat Elektra terus menanyai Robert, tiba-tiba ia mengambil pistol di meja dan menodongkannya. Namun Robert tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut. Elektra menjelaskan bahwa ia hanya ingin kembali ke kehidupan tenangnya yang kini sudah hancur gara-gara Robert dan Miguel. Robert mengatakan bahwa sekalipun ia membunuhnya sekarang, Miguel tetap akan menemukannya dan menghabisinya tak peduli seberapa jauh ia bersembunyi. Dengan frustasi, Elektra melepaskan 3 tembakan namun tidak mengenai Robert. Robert dengan tenang mendekatinya untuk mengambil pistol lalu membiarkannya sendiri di kamar. Sementara itu, Miguel menghubungi kontraktornya yang menanyakan situasinya. Miguel mengatakan bahwa ia telah membunuh para pembeli dan Elektra, tapi gagal mengambil disket yang kini ada di tangan Robert. Kontraktor kemudian marah besar atas kegagalan Miguel dan membatalkan kontrak, membuat Miguel murka. Di sisi lain, Robert juga menghubungi kontraktornya dan mengatakan bahwa ia memiliki disketnya. Ia menuntut $2 juta sebagai gantinya dan kontraktor pun setuju. Malam itu, Elektra tidur di ranjang sementara Robert memilih tidur di lantai. Elektra memberikan sepotong coklat sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkannya. Robert menawarkan $1 juta jika Elektra mau membantunya menjalankan rencana dan mengatakan akan menjalankannya besok. Keesokan harinya, mereka menjalankan rencana untuk menjual disket kepada agen kontraktor. Setelah memastikan koper berisi uang, Robert menyerahkan disket kepada agen tersebut. Ia segera kembali ke Elektra yang menunggunya di mobil. Namun, koper itu tiba-tiba berbunyi bip
dan Robert menyadari bahwa itu adalah bom. Saat mereka melewati gang, Robert melempar koper itu ke tempat sampah sebelum meledak dan mereka berdua pun selamat. Kini Robert paham bahwa kontraktornya ingin ia mati dan bahwa ia tidak lagi memegang disket. Tanpa pengetahuannya, Elektra hanya memberikan salinan disket karena ia tidak sepenuhnya mempercayai Robert, sementara disket yang asli tetap ada di tangannya. Robert kembali menghubungi kontraktornya untuk menguji pentingnya disket tersebut. Ia menaikkan harga menjadi $20 juta. Kontraktor tidak punya pilihan lain selain setuju dan meminta nomor rekening untuk mentransfer uang. Elektra terkejut dengan jumlah itu dan Robert berjanji akan membaginya jika ia tetap membantunya. Sementara itu, Miguel kembali menghubungi kontraktornya dan memohon kesempatan lain. Ketika kontraktor setuju, ia memberi target baru untuk Miguel, yaitu Robert. Keesokan harinya, Robert dan Elektra pergi ke Karibia untuk melanjutkan rencana mereka. Mereka menuju sebuah hotel tua yang terbengkalai di dekat bank dan mencapai lantai teratas. Robert tiba-tiba berhenti, melihat ke arah jendela, lalu menjelaskan rencananya kepada Elektra untuk esok hari. Ia mengatakan bahwa ia tahu Miguel akan datang untuk menjalankan misinya. Robert akan masuk ke bank untuk mengambil uang mereka, mengetahui Miguel akan berada di jendela untuk menunggunya keluar. Namun Robert akan sengaja berlama-lama di dalam bank untuk membuat Miguel menunggu, hingga akhirnya memaksanya masuk untuk memastikan keberadaannya. Miguel tidak mungkin membawa snipernya ke dalam bank karena akan tertangkap penjaga, sehingga itulah kesempatan bagi Elektra untuk menyelinap ke hotel dan menyembunyikan sniper, mencegah Miguel membunuh si Robert. Elektra bertanya bagaimana Robert bisa yakin Miguel tidak akan membunuhnya begitu ia masuk ke bank, dan Robert menjawab bahwa Miguel mencintai sejarah dan mengetahui masa lalunya, terutama pembunuhan Nikolai di jendela itu. Why are you so sure? 15 years ago, in the same room, the same window, I was here. Robert yakin Miguel akan menirunya, menunggu kontak mata dengan targetnya untuk membuktikan bahwa ia adalah pembunuh nomor 1. Malam itu, Miguel yang sudah tiba di lokasi mulai merencanakan misinya. Sementara itu, Robert dan Elektra menghabiskan waktu di hotel, di mana Elektra menyaksikan warga lokal berparade merayakan festival. Robert mendekatinya dan mulai menceritakan penyesalan lamanya atas pembunuhan Nikolai 15 tahun yang lalu. Saat Robert mulai mengungkapkan perasaannya kepada Elektra, ia menyadari Elektra sudah tidak ada di balkon, melainkan turun bergabung dengan parade. Elektra tanpa sengaja melihat Miguel di kerumunan dan segera bersembunyi, namun Miguel menyadari kepergiannya. Ia mulai mencari dan mencium aroma parfum Elektra, memastikan ia ada di sekitar. Saat Miguel hampir menemukannya, Robert datang dan menyembunyikannya di tempat taman. Miguel melihat bunga yang beraroma sama dengan parfum Elektra, membuatnya yakin bahwa ia salah. Keesokan harinya, Robert dan Elektra bersiap menjalankan rencana dengan Robert memberikan pistol kepada Elektra jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Robert mengatakan bahwa ia tidak pernah mengandalkan orang lain untuk menyelamatkan hidupnya, namun kini ia mempercayakannya kepada Elektra. Akhirnya, Miguel sampai di lantai atas hotel dan menyiapkan peralatannya, tidak menyadari bahwa Elektra mengawasinya dari luar. Robert memasuki bank untuk memastikan transfer dana dan meminta manajer menutup rekeningnya. Prosesnya membutuhkan waktu lama dan Robert setuju menunggu sepanjang hari sebagai bagian dari rencananya. Sementara Robert menunggu nyaman di dalam bank, Miguel dengan sabar menunggu di jendela dengan sniper siap menembak Robert saat ia keluar. Namun seiring berjalannya waktu, Miguel mulai kehilangan fokus karena kekurangan air dan panas yang menyengat. Tak sabar lagi, Miguel memutuskan untuk masuk ke bank untuk memastikan Robert ada di sana.
Sementara Elektra bergegas ke hotel untuk menyembunyikan snipernya. Sayangnya, sniper itu tidak ada di tempat semula. Miguel ternyata menyembunyikannya di lokasi yang lebih tinggi. Begitu Miguel masuk ke bank, ia melihat Robert sedang duduk menunggunya. Miguel menghampirinya dan mereka berbicara mengenai situasi mereka. Robert menawarkan seluruh uang yang akan ia terima jika Miguel membiarkannya hidup. Robert tahu bahwa Miguel tidak akan menerimanya karena ia ingin menjadi pembunuh nomor 1 dengan menghabisi Robert. Sementara itu, Elektra berusaha memanjat untuk mencapai sniper, namun usahanya justru membuatnya terjatuh. Got it. How did you know? Because I was the best. Miguel berpamitan pada Robert dan kembali ke hotel untuk mengambil snipernya, tidak sadar bahwa Elektra ada di sana. Everything is in order, senor. Please come with me. Setelah Robert menerima uangnya, manajer meminta disket seperti yang diminta kontraktor. Setelah transaksi selesai, mereka mengantarkan Robert keluar dari bank. Miguel yang menunggu di jendela akhirnya melihat Robert keluar. Saat Robert menatapnya, momen yang ia tunggu, Miguel bersiap menarik pelatuk, namun tiba-tiba ia merasakan ada yang aneh pada ekspresi Robert. Ia mencium parfum Elektra di belakangnya ketika Elektra menembaknya di bahu. Howdy. Miguel jatuh dari gedung dan Robert segera berlari menyelamatkan Elektra. Pertempuran sengit terjadi antara kedua belah pihak dengan Robert akhirnya mengalahkan Miguel dengan menembaknya dari jendela atas. Luka Miguel parah dan ia tidak bisa lagi melawan. Pada saat itu, sahabat Robert yaitu Nikolai tiba-tiba muncul sambil menodongkan pistol ke arah mereka, membuat Robert terkejut. The years have been good to you, Robert. It's been a long time, my friend. Nikolai. He killed you. 15 years ago, he killed you. Yes, he did. Ternyata Nikolai adalah kontraktor bagi Robert dan Miguel dan telah merekayasa penembakan di bank untuk menjebak Robert. Ia tahu di mana Robert akan menembaknya sehingga ia mengenakan rompi anti peluru untuk bertahan hidup. Nikolai memalsukan kematiannya untuk bersembunyi sementara karena perang dingin berakhir dan ia tidak ingin menghadapi penjara atas kejahatannya. Disket itu berisikan informasi sensitif yang bisa menjeratnya jika sampai ke polisi, sehingga ia berencana membunuh Elektra. You were so good. I had to use both my best to track you down. You thief. A good one. So there's something on that disc that would bring you back to life. Enough information to expose us all, especially me. Why did you set me up? Why can't you two just kiss and make up? Sentimental, but I did not want to find you alive. Menyadari bahwa Nikolai juga berniat membunuhnya, Miguel yang mulai siuman memberi sinyal pada Robert dan mereka berdua menembaki Nikolai sebelum berbalik menolongkan satu sama lain. Miguel menurunkan senjatanya, pura-pura ingin berdamai dengan Robert. Robert mengatakan bahwa ia pensiun dan ini adalah akhir ceritanya, yang berarti Miguel akan menjadi pembunuh nomor 1. Namun Miguel tahu bahwa selama Robert masih hidup, ia tidak akan pernah benar-benar menjadi nomor 1, jadi ia memutuskan untuk menghabisinya. No goodbyes. As long as you are out there, I'll never be number 1. Dengan bantuan cermin Elektra, Robert melihat pantulan Miguel dan menembakinya berkali-kali dari belakang. Goodbye, Miguel. Robert berterima kasih kepada Elektra dan mereka bersiap untuk pergi.
Sebelum berangkat, Elektra mengambil uang dan disket mereka, menutup film dengan akhir tersebut. Pesan moral yang bisa kita ambil dalam film ini adalah bahwa dendam, ambisi, dan obsesi untuk menjadi yang paling hebat justru bisa menghancurkan diri sendiri. Robert menjalani hidup panjang sebagai pembunuh bayaran, namun pada akhirnya ia hanya dihantui rasa bersalah dan kehilangan arti hidup. Miguel yang terobsesi ingin mengalahkannya justru jatuh ke dalam jurang yang sama. Sementara itu, Elektra belajar bahwa kepercayaan adalah hal yang berharga yang bisa menyelamatkan nyawanya. Dari kisah ini kita bisa merenung bahwa tak ada kebahagiaan sejati yang lahir dari kekerasan, karena pada akhirnya yang kita butuhkan hanyalah damai dengan diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.